Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai mengatas recording dan kita siapkan dulu agar apa yang nanti akan kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Doa mulut ya masing-masing mulai. Doa sukses. Ada yang nggak masuk? Iya. Oke, kita lanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu sampai sudah presentasi dan sedikit penjelasan mengenai apa itu variabel dan tipe data. Nah, di sini saya ulas kembali. Misalnya kemarin kayaknya belum maksimal. Nah, kan juga di kemarin belum ada tugas ya. Jadi kita akan mengulas kembali. Kalau kemarin sebelumnya kami sudah belajar apa itu Python sejarahnya mulai dari versi 0,9 sampai yang terakhir versi 3. Nah, di sini kita balik lagi praktek di awal mengenai apa itu variabel. Masih ingat yang minggu kemarin syarat untuk menulis variabel? Oke, lanjut. Oke, yang pertama diawali dengan huruf kecil. Jadi kalau kamu tulis nama seperti ini hanya nama. Kemudian kalau kamu ingin menambahkan huruf besar atau kapital, ditulis setelahnya. Kalau kamu nulis angka juga setelahnya. Jadi kamu nggak boleh nulis angka terus nama, ya kan langsung error. Ya, walaupun kalau kamu nulis angka besar seperti ini nggak error, tapi kaedahnya namanya dari penamaan sebuah variabel wajib diawali dengan huruf kecil. Jadi seperti ini. Baru boleh huruf besar atau angka. Jika hurufnya terpisah, kamu bisa pakai garis bawah. Itu kan ya? Kurang lebih kan? Aman ya? Ini aja. Boleh. Dan kita sini. Oke, kita ulas lagi. Di sini anggap kalau kemarin kita belajar contoh seperti nama, ini adalah variabel nama yang berisi tipe data teks yaitu string. Di sini contoh aku ambil result seperti ini. Nah, ini bisa didefinisikan bahwa nama berisi tipe data string yang isinya adalah result. Udah mulai enggak? Oke. Nanti dicoba dulu. Terus kemudian ada apa namanya? Umur ditulis umur sama dengan angka umurnya berapa? Contoh saya 30. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa umur ini adalah variabel umur yang berisi tipe datanya adalah integer. Kenapa mau integer? Karena bilangannya 2. Kalau pecahan namanya apa? Float. Oke, contoh ini seperti ini. Nah, kemarin kita kan belajarnya seperti ini kan. Contoh 153,5. Ini adalah contoh dari penulisan variabel dan tipe data. Nah, untuk menampilkannya itu kamu harus menampilkannya dengan menambahkan variabel print. Kenapa Pak pakai print? Karena dia adalah perintah output untuk menampilkan sebuah inputan atau output. Kalau di sini sampai mendefinisikan sebuah variabel dan diisikan dengan tipe data. Ini gampang banget. Oke, contoh seperti ini. Kalau seperti ini kamu tampilkan, dia nggak akan error. Cuman yang ditampilkan agak ada. Jadi kalau kamu running, ketika kamu menulis ini menggunakan typecode, jadi ini kamu tulis kamu terapkan di typecode, tidak akan error, tapi nggak ada hasil nantinya. Untuk menampilkan hasil, berarti sampai harus menambahkan perintah print. Perintah print ini nanti akan digunakan untuk menampilkan sebuah hasil dengan cara sampai adalah menambahkan atau memanggil nama variabelnya di dalam printnya. Jadi cara penulisannya adalah print kemudian masukkan nama. Seperti ini adalah cara untuk menampilkan variabel yang sudah kamu isi. Jadi kalau kamu ingin menampilkan kamu suka print, buka kurung, kemudian print ini. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti ketika kamu tampilkan, dia baru mengeluarkan hasil result usianya 30, 193,5. Dan kamu bisa menambahkan teks di dalam printnya. Maksudnya teks di dalam print itu seperti apa? Di bagian ininya. Print ini kamu
kamu bisa tambahkan teks tipe data stringnya. Jadi kamu ketik dua seperti ini dan kamu pisahkan dengan koma. Aturannya seperti itu. Jadi kamu beri petik kemudian koma. Dan di sini kamu bisa tambahkan nama terus titik seperti ini. Terus kemudian kemudian di sini ketik dua. Sorry, belum tak kasih ketik. Biar caranya dia adalah data string. Seperti ini. Kemudian di ini. Di sini silakan kalian coba tulis teks coding ini di Python sampai jalan apa. Nah, ini nanti tampilannya jadi berubah seperti ini. Nama Nizar umur 30 tahun, tinggi 193,5. Jadi kurang lebih nanti tampilannya jadi seperti ini. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa silakan dicoba. Di sini saya cek. Oke, Python-nya udah, misal kemarin dan ini. Oke, cek. Oke, cek. Nah, siapa? Gini, Pak. Nama saya baru. Umur saya 88.100. Nah, saya jalan baru. Antek, Pak. Terus antek. Oke. Gampang kan? Coding tidak sesulit itu. Malah sulitan main Scratch kalau saya. Kalau Scratch itu kadang kalau di kamu jalan, tapi diterapkan itu kadang tidak mau jalan. Kalau saya lebih suka kita belajar dari awal, kita belajar dari dasar karena apa itu coding. Baru nanti validasinya kita pakai AI. Nanti kalau udah kasih tugas, nanti kalau jalan codinganmu, baru silakan kamu coba copy paste codingmu nanti di AI. Minta divalidasi, dianalisa, kira-kira bisa disederhanakan nggak nanti ya. Kita masih awal-awal, masih tambahan. Kita belum masuk di operator atau apa? Masih aman. Ada yang tahu wifi sebelah nggak? Ikon. Nanti aja. Aku nonton pakai udah, bisa semua. Ada yang mengalami error kan? Ini masih gampang deh, karena kamu kan tinggal nyontek di depan, di situ tidak berarti. Habis ini kita akan melakukan modif. Ya, modif gimana maksudnya? Jadi di sini kita akan sudah mendefinisikan tipe datanya. Ini kemarin belum pakai. Oke, jelaskan. Jadi kalau minggu kemarin kita akan masih membahas ini kan. Ini kan sebenarnya hanya mengulas materi dari minggu kemarin. Jadi mulai nama umur tinggi. Sebenarnya kami sudah nyoba. Di sini biar mengingat saya pada mulai. Nah, sekarang yang kita lanjutkan adalah kita akan membuat sebuah inputan. Minggu kemarin diajar inputan belum? Hanya membuat seperti ini kan penjelasannya. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit modifnya seperti apa. Kita akan masukkan inputan. Jadi nanti contoh ada nama, kemudian ada ini nama adalah sebuah variabel, kemudian kita definisikan tipe datanya apa yang kita inputkan. Nah, kalau di sini tipe datanya kita ketahui adalah sebuah string, tapi isinya ini sudah kita tetapkan pasti result. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita ingin merubah nama ini biar fleksibel, bebas kita isinya itu bisa kontak-kanti. Jadi ketika kita running program, namanya itu nggak harus result. Jadi tidak harus ganti koordinat, tapi nanti ketika di-run. Caranya adalah menggunakan sebuah input. Jadi seperti ini input. Kemudian bisa kamu kasih teks juga di sini. Contoh masukkan nama Anda. Nah, jadi seperti ini, sampai bisa menambahkan. Ini masih tak buat statis. Di sini udah tak buat dinamis. Maksudnya dinamis itu bisa dikontak-kanti isinya. Nah, dan di sini masih statis, pacet. Nah, ketika ini kita running, nanti akan ada validasi masukkan nama Anda. Kemudian
misalkan contoh Abu Bakar. Nah, otomatis outputnya nanti nama Abu Bakar umur 163,5. Silakan dicoba dulu. Input. Tinggal menambahkan input untuk membuat dia jadi sedikit lebih dinamis. Jadi jenenge sama ganti pas kamu running programnya. So begini. So. Bayu. Wah. So begini. Gimana? Aman? Namanya ini kok nggak muncul, tadi kan udah ditulis, tapi namanya memang. Cek dulu. Berarti bisa membuat password dari sini. Kalau pertandingan sebenarnya kita bisa buat password tadi biasanya kalau password itu kan butuh database. Ya. Terus ada pengecekan yang enggaknya pakai linkage. Jadi susah ya bikin password. Ada gampang. Kita praktik kita tidak sampai ke situ, kita sederhana saja. Kita untuk di semester ini, di semester kecil, untuk coding Python-nya nanti mentok paling kita buat kalkulator sederhana dulu. Karena kalau langsung angel berarti kan biasa nomor ya. Bertahap dulu. Karena kita juga belum tahu untuk di semester apa istilahnya di kelas 1 kita hanya bertemu di semester 1 dan semester 2. Untuk apa namanya kurikulumnya untuk sementara ini terbatas hanya di semester ganjil dan genap di kelas 10. Nah untuk tahun depan kita jaga-jaga. Siapa tahu nanti ternyata di kelas 11 ada lagi ketemu saya untuk KKA. Lalu kita nanti buat project lagi yang lebih dari itu. Intinya kita belajar dari dasar dulu banget. Baru nanti kita buka. Nah, siapa tahu nanti nggak harus pakai Python, kita juga bisa belajar web. Karena belajar web dulu itu mungkin juga bisa belajar. Kalau Python mungkin juga bisa ke arah game nanti, tapi nanti. Jadi dasarnya kamu dapat dulu, dan kamu di sini kan masalahnya kamu anak TLM SMK, bukan anak TNI, jadi bukan dari SMK, jadi tidak ada kewajiban. Boleh tak cek dulu.
sesuai, tidak ada masalah dengan error tadi. Karena codingnya jalan, hanya saja anehnya ketika kamu menginputkan data kan nggak keluar. Namanya. Bisa jadi juga aplikasinya. Kapan-kapan kalau kamu udah pakai wifi di rumah kembali, coba pakai codingnya kamu hapus chargernya dulu. Terus habis itu kamu coba pakai ulang. Coba. Aplikasinya dihapus. Iya. Soalnya bisa jadi karena errornya mungkin pas proses berbuatnya nggak. Kamu coba ini, ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian untuk umur inputannya ada dua cara. Kamu boleh pakai yang ini. Jadi contoh kalau kamu males, kamu bisa copy ya. Mau aja Pak. Sini tinggal masukkan umur. Ini cara pertama. Nah, di sini. Ini kan kalau umur kan tidak ada proses perhitungan. Nah, ini tidak akan menjadi masalah karena ketika kamu running, jadi kalau kamu running setelah kamu masukkan umur bisa, kemudian akan diminta masukkan umur 30, dia otomatis jalan. Nah, cuman yang jadi permasalahannya ini jika kita melakukan input data pengen fleksibel, tapi datanya ini nanti akan digunakan untuk perhitungan. Maksudnya ngitung-ngitung untuk perkalian, penjumlahan, kayak gitu. Jadi harusnya kita kan bukan belajar operator aritmatika, operator matematika. Nah, inputan seperti ini akan jadi masalah. Masalahnya kenapa? Dia nanti hanya akan dijadikan sebuah teks, bukan sebagai tipe data, numerik atau integer tadi. Otomatis kalau kamu ingin buat inputan yang fleksibel, bentuk input angkanya dinamis, kamu harus mendefinisikan dulu tipe datanya apa. Berarti kalau kamu memasukkan integer, ya berarti kamu harus mendefinisikan adalah integer. Integer cara tulisnya adalah int. Kemudian baru kamu masukkan input. Nah di sini baru kamu masukkan teksnya tadi. Masukkan Input. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika kamu running nggak ada bedanya dengan sebelumnya. Jadi kamu tinggal masukkan contoh aku. Di sini umurnya 40 berarti kayak gitu. Nah, tidak ada masalah dari segi output. Hanya saja kamu perlu mendefinisikan tipe datanya dulu. Sebenarnya kalau di tipe datanya Python akan dijelaskan kamu tidak perlu definisikan eksplisit gitu istilahnya. Ya, kalau dari definisinya sebelumnya ketika kamu presentasi ya. Nah, tapi untuk studi kasus tertentu kamu harus menuliskan jenis tipe datanya apa. Karena ini nanti akan digunakan untuk perhitungan. Nah, kayak umur seperti ini, umur double itu kan di Python ada double float bawaan pembiasaan. Pakai karena natif itu bahasa pemrogramannya Java, yang selalu ngomong double. Kalau di bilangan pecahan di Python itu pakai float. Jadi kalau kamu nanti buat inputan ini juga sama. Ketika kamu pakai ini nanti tinggal kamu ganti floatnya. Jadi nanti kamu ganti float seperti ini. Jadi kalau kamu pengen inputan datanya dinamis, jadi nanti jadinya seperti ini. Masukkan input, masukkan nama, masukkan umur, kemudian masukkan di ini. Jadi kalau kamu masukkan jadinya nanti ada beberapa validasi data. Namamu siapa? Gabriel. Umurmu berapa mas? 12. Tingginya berapa? 172,1. Nah, jadi nanti akan muncul datanya, outputnya ini. Tapi kamu harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, dicoba ini dulu. Aman? Boleh cek dulu. Ini Pak. Yang error-error tadi. Oh, Ujung-ujung bisa dewe. iya. Benar. Kalau aman, silakan ada
inputan dari nama, usia, tinggi, hobi. Sini nih, Ulangi ya, nama, usia, tinggi, hobi, terus riwayat pendidikan. Ini nanti. Jadi field yang nggak bakal berubah. Maksudnya yang sudah kamu ketikkan kan ini, variabel-variabel ini ya. Terus yang dibuat inputan apa aja nanti? Yaitu yang pertama di sini ada nama, usia, tinggi, hobi. Untuk riwayat pendidikannya silakan boleh dibuat inputan juga. Jadi nanti tiba-tiba akan muncul di bawahnya. Di sini riwayat pendidikan, terus masukkan TK, masukkan SD, masukkan SMP, masukkan SMK. Jadi kamu tinggal ketikkan satu-satu. Nanti outputnya keluarnya ini. Bisa ya? Bisa. Tahu caranya? Tahu, insya Allah. Yang pakai yang kedua, yang ini Pakai cara yang kedua, sama. Caranya mirip. Untuk tulisan data diri ini tinggal kamu ketikkan print, petik 2, ditulis saja ini. Data diri langsung. Kalau yang lewat pendidikan, Sama-sama. Ini sama ini itu langsung ditulis di print. Jadi nggak usah ditampung di variabel. Yang pakai variabel dan tipe data itu hanya di nama, usia, tinggi, hobi, terus TK, SD, SMP, SMK. Jadi TK terus di sini nanti outputnya apa, kayak gitu ya. Nah ini nanti untuk membuat ini biar menarik seperti ini, kamu bisa buat contoh ada usia, ada tahun. Nah kamu bisa buat model kayak tadi ada usia tahun ya. Kamu bisa buatnya di umur segini. Nanti kan di sini umur. Nah, kalau mau nambah tahun kasih koma. Kemudian kamu kasih ketik lagi di sini. Nah, kamu kasih spasi terus tahun. Tinggal itu aja. Jadi kalau kamu masukkan, jadi contoh masukkan terus 170, nah berarti yang gini. Nah nanti akan outputnya adalah umur 20 tahun. Nah jadi tinggal nambah ketik seperti ini. Udah punya bayangan codingannya? Sandy juga sama. Oke, silakan dicoba. Data diri pakai print. Ini nanti juga sama, ditaruh di print semua. Cuma nanti harus pakai inputan. Bedanya di situ. Ingat pakai inputan. Ikannya dihapus juga deh. Iya dong. Tulis. Kesukaan. Terus nanti ini malahnya. Apa tadi ya? Berapa? Paling gampang itu kalau pengen output seperti ini, kamu buat variabelnya dulu. Berarti ada berapa variabel? Ada nama, ada usia, ada tinggi, ada hobi, kemudian ada TK, SD, SMP, SMK. Berapa itu totalnya? Ada 8 variabel. Di mana yang variabelnya tipe datanya adalah string itu ada 5. Lebih ada 6. Yang pakai string tipe datanya ada 6, yang pakai integer 1, yang pakai apa namanya tipe datanya tinggi badai pakai 12. Iya. Paling gampang tulis dulu aja tipe datanya, variabel tipe data, baru outputnya tinggal taruh print. Jadi ini nanti kan tampilannya kan kalau kamu tulis print. Kalau pengen NS spasi ada beberapa cara, boleh pakai print terus ketik 2 tanpa teks. Ya, ketik 2 tanpa teks. Contoh seperti ini, kalau kamu pengen NS spasi, ini kan ada cara ya. Nah ini kamu bisa tambahkan di bagian ini. Jadi ada. Jadi setelah inputan dikasih print seperti ini, print. Ini kamu kasih ini aja kosong. Nah, nanti otomatis ketika kamu inputan jadi kayak bisa 30, 163,5. Nah di sini ada cara. Tahu kan maksudnya? Bedanya. Jadi nanti di sini ada spasi. Jadi kalau kamu ingin pakai spasi, silakan buat print ketik 20. Jangan isi teks. Jadi nanti outputnya biar rapi seperti di atas. Jadi nanti di sini ada print kosong, di atas print kosong, di atas ini, di bawah sini print kosong, di sini print kosong. Jadi nanti rapi outputnya. Ini sebenarnya kamu latihan kalau di Python, kamu ngetik gini sama aja kamu belajar buat script. Biasanya kalau anak-anak seumuran sama ini yang suka main Telegram, itu lagi kejar-kejar suka buat boot Telegram. Boot Telegram itu salah satunya pakai Python ini.
bisa pelajari. Buat good Telegram pakai termuk. Ini. Suka tak betul. Iya. Ini saya tidak tahu. Terus bawa itu nama dia. Iya. Bingung aku ya. Hobi pakai string, jadi nggak usah didefinisikan apa-apa. Kalau string itu ditulisnya di Python str, tapi kalau kamu nggak definisikan nggak ada masalah karena default inputnya adalah string. Jadi nggak usah ditulis, langsung input gitu aja. Capasnya 5. Sini Pak. Cek. Ini kamu kayak mana?
strukturnya, moldingnya nggak ada errornya. Input kalau atas nggak ada masalah, tetap nanti muncul. Cuman masalahnya penulisan kodemu nggak struktur bacanya itu perlu nggak sih? Masih codingan itu print dulu baru inputan. Jadi paling enak inputan dulu baru output. Seperti kemarin kalau kita belajar yang pertama kali ketemuan di KKA dan TIK dan IKA kan belajar logika, kemudian argo, kan selalu ada input, proses, output. Urutannya selalu itu. Seperti ini. Hobi basket. Berat pendidikan iya. Cukup pipi ya sekarang. Ya wes apa? Nah, iya. Tapi itu hilangin saja. Berarti
SDT SMP Nihil SMP Abing Baik. Betul. Kita tahu kan soal Ini kan privat juga. Iya. Cuma udah
Tingginya 150,5. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini Wes. 3.000. Ada lagi yang kebingungan? Oke, enaknya kalau sih mau ngoding itu enak yang bisa aja dibuat dinamis. Jadi bisa dibuat seru-seruan belajar sama teman. Tapi kalau udah tahu mau buat statis kayak tadi, kemudian bisa bosenin. Kenapa? Karena mau buat kan biasanya jiwanya anak muda itu suka guyonan, kalau ya dinamis itu tujuannya biar kelihatan lebih seru aja. Ya, langsung dibuat print gitu aja. Ya, jadi ini kan aturnya ya, kita jelaskan struktur codingnya tadi. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini, ya, anggap seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kalau kamu tambah riwayat pendidikan, jadi kan kamu kasih spasi kan di sini, otomatis di sini kamu tambahkan data diri, dibandingkan seperti ini. Data diri, berarti kan seperti ini kan? Saya tak kasih ini dan lebih mudah aja. Kamu otomatis kan nambah inputan nama TK, SMP di sininya. Nah, ini berarti ganti TK. Aku buatnya 2 aja ya. Terus di sini SD, tak buat ini aja. Nama TK, nama SD. Nah, struktur codingan itu yang awal wajib adalah input data. Urutannya seperti ini, yang bagus. Setelah input, kamu kan butuh proses. Kita ketahui print. Kalau kamu kemarin belajar algoritma, print itu bisa sebagai ibaratnya proses dan juga output. Kenapa kok bisa proses dan output? Karena di bagian print dia bisa memproses variabel yang berisi data untuk ditampilkan menjadi hasil. Karena print itu mempunyai 2 proses. Dia sebagai pemrosesan, sebagai output. Jadi kamu tinggal menambahkan di sini copy aja. Jadi kalau kamu ingin kelihatan rapi, ya udah tinggal di sini kan, tambahkan di sini. Ibaratnya riwayat Hidup. tadi. Nah, strukturnya nanti dibuat seperti ini. Jadi inputan dulu baru output. Di sini tinggal kamu panggil di sini. Di sini ada TK, SD. Di sini tinggal ditulis TK terus SD. Nah, tinggal kamu running aja. Di sini. Masukkan nama, saya bisa umur 30, tinggi 163,5. Kemudian masukkan nama TK-nya, contoh Nito, Nia. Kemudian tekniknya Min. Nah, outputnya nanti kurang lebih jadi seperti ini. Nah, outputnya nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Kalau kamu ingin lebih menarik lagi, kamu bisa modif di bagian input data. Modifnya apa? Di bagian input data dikasih print. Jadi di sini nanti dikasih keterangan input data diri. Kemudian ketika nanti memasukkan nama sekolah di sini, ya tinggal ditambahkan lagi di sini. Dikasih print dulu. Tak kasih print kosong di sini. Dan nanti ada spasi ketika diputar. Kemudian tak kasih dikasih print lagi, beratnya di sini dikasih input riwayat pendidikan. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Jadi kalau
kamu input, kamu running, dia lebih menariknya di mana? Nanti di sini ada keterangan. Oh, berarti bagian awal itu adalah input di diri. Isinya sama aja. Misal 10, tinggi 16,5. Nah, terus kemudian ketika ada inputan, di sini ada spasinya, jadi lebih menarik. Jadi inputkan riwayat pendidikan, TK-nya, TK, midonya, kemudian SD-nya NIM. Nah, jadi di sini ada spasinya. Nah, nanti outputnya kurang lebih juga sama. Ya, itu tadi harus dipakai kan? Oke, dia mau ditanyakan untuk masalah ini aman ya? Ini hanya modifnya saja. Ini kita masih belajar tentang variabel dan tipe data. Untuk minggu depan, karena waktunya sudah menunjukkan 11.53 sampai butuh istirahat, makan sama sekolah. Minggu depan kita ketemu lagi, kita akan belajar operator aritmatika. Kita masih pakai input data. Maksudnya operator aritmatika itu gimana? Contoh, kita kasih gambaran untuk minggu depan dulu ya. Karena materi kita di dasar-dasar pemrograman Python itu banyak. Ada variabel tipe data, operator aritmatika, perbandingan pakai if, terus perulangan pakai for sama while. Terakhir adalah fungsi. Fungsi ini nanti akan digunakan sebagai jalan kita belajar materi Python yang lebih tinggi lagi. Contohnya nanti mungkin kalau nuntut kita belajar OOP-nya. Kalau pakai OOP nggak bisa pakai AP. Kita harus install. Karena di sini kita pakai kelas ya. Di sini contoh, kalau input di sini ada variabel A, di sini ada variabel B. Ini tak kasih gambaran buat minggu depan dulu ya. Nah, contoh kamu di print di sini, kamu kalau belajarnya variabel, berarti kamu melakukan kita belajar operator aritmatika, kita melakukan penjualan. Jadi nanti ada input data. Data A, jadi data sama kayak contoh kemarin pas awal kita ketemu, kita belajar logika, kita menjalankan logika. Jadi nanti di sini akan muncul masukkan A, contoh 5, masukkan B, 5, berarti hasilnya 10. Nah, 10 kan? Nah, kenapa di sini kita tidak jelaskan? Di sini harus ada variabel integer. Integer ini karena menunjukkan tipe data. Nah, integer ketika kamu pakai inputan, di sini kan kasih contohnya pakai inputan. Di sini, kalau integer mau hilang jadinya kayak gini. Ini 5 sama 5. Hasilnya berapa kira-kira? 55. Kenapa kalau 55? Karena dia sudah tidak dianggap sebagai tipe data angka atau integer bilangan bulan, tapi melainkan dia sebagai tipe data teks. Berarti kalkulator pakai gini juga. Sama. Codingnya awalnya gini. Jadi kamu hanya pakai UI-nya sama UX-nya. Nanti kita bakal belajar dasar buat kalkulator kayak ini. Semoga bisa. Semoga. Baik dulu ya. Sederhananya nanti kita masih buat kalkulator sederhananya pakai teks. Jadi sederhananya nanti project akhir kita buat kalkulator sederhana pakai teks. Tapi nanti kalau Peter memahami, kita bisa ke OOP-nya. Tapi aku tidak berekspektasi sampai ke situ. Amin. Kenapa? Karena aku anak kesehatan, saya tidak mau memaksa. Tapi kalau kamu ingin belajar, alhamdulillah. Semoga ya. Kalau enggak, ini gambaran untuk minggu depan kita ketemu, kita belajar ini. Jadi nanti harapan saya, nanti kita bisa membuat sederhana, ibaratnya nanti pemasukan